Halo semuanya, balik lagi di Ruang Horor. Balik lagi sama gue Bina, Gue An. dan halo semuanya. Kita udah lama banget nih gak bertemu sama sobat-sobat horor. Kita sekarang udah episode berapa ya? 3. Betul, Sekarang udah episode 3. Dan hari ini kita bakal bawain cerita-cerita horor lagi nih. tuh Yang udah kita dapet. Ini kita bakalan dan share membuat ke informasi-informasi selama kita tidak membuat itu ya. Betul. Sekarang kita bakal bagiin ini ke kalian semua. Semoga cerita kali ini membuat kalian merinding ya. Merinding. Oke. Ceritanya dapat dari temen aku nih kali ini. Langsung aja kali ya ke ceritanya. Ini dia ceritanya. Oke, jadi di cerita pertama ini nih temen aku ini bercerita katanya di sekitar bulan November di tahun 2024. Jadi udah 2 tahun yang lalu. Tapi hitungan masih setahun yang lalu. Oke, berarti. Jadi ceritanya mereka ini liburan ke Jogja. Liburan ke Jogja dan mau menyekar ke makam kakeknya di salah satu kota di Jogja. Oke, dia liburan keluarga gitu. Iya, liburan keluarga gitu. Oke. Terus pas lagi di perjalanan ke satu kota ini, dia melewati jalan kayak hutan-hutan, tapi di sebelah kanannya itu ada pantai kata dia. Pantai. Iya, pantai. Disebutin nggak nama pantainya? Nggak usah ya. Nama pantainya itu Pantai. Itu di daerah Jogja. Iya, di daerah Jogja. Sekitaran daerah Gunung Kidul. Kurang tahu tapi katanya di Oke. itu. Terus ceritanya bapaknya dia ini nawarin gitu kayak mau gak mampir dulu ke pantai itu sebelum ke makam kakek gitu. Terus karena dia mikirnya dia punya adik nih di situ. Dia punya adik dan adiknya tuh nggak pernah ke pantai itu. Karena adiknya masih kecil gitu kan. Jadi kayak ngajakin lah. Buat sebelum nekar kayak main-main dulu lah di pantai gitu ya. Terus pas lihat pantai itu ya udahlah kita belok nih ke pantai ini. Terus emang pantainya tuh katanya sepi banget gitu karena bukan masa-masa orang liburan lah. Oke. Gitu. Nah, jadi di situ tuh orang-orang yang main juga cuma warlock sekitar pantai itu doang, kayak warga-warga yang emang jualan di pantai itu gitu. Dan ada beberapa orang yang mancing juga katanya. Mancing di pantai ya. Bener sih, kan ada laut ya. Oke. Terus mainlah dia di situ sama kakaknya sama adiknya. Terus pas lagi main dan dia foto-foto, terus dia kebelet nih. Dia akhirnya dia ke kamar mandi. Pas dia ke kamar mandi ini kan tadinya semua keluarga turun dari mobil kan. Terus akhirnya karena udah mau gelap gitu, kayak sore gitu kan, udah mau gelap dan katanya agak gerimis mendung gitu. Akhirnya ayahnya sama adiknya sama ibunya ini masuk ke mobil lagi. Tapi si kakaknya ini masih nungguin dia dan masih foto-foto gitu di pantai itu. Nah, dia selesai dari kamar mandi, dia keluar, dia lanjut foto-foto nih sama kakaknya. Terus habis itu pas dia lagi foto-foto sama kakaknya ini di pantai itu, dia tuh ngedengar di kuping dia itu ada alunan-alunan musik Jawa kayak gamelan. Terus orang-orang nyinden gitu. Tapi dia tuh nanya dulu nih ke kakaknya kayak mau minta validasi gitu. Dengar gak sih ada orang nyanyi gitu, ada suara gamelan gitu. Benar. Terus kakaknya bilang nggak ada. Tapi di situ kakaknya udah feeling nggak enak. Tapi dia bilang, tapi ini suaranya merdu banget kayak kalau misalkan didengerin nih mau dengerin lagi gitu. Kayak itu cuma dia doang yang bisa denger gitu. Iya. Terus di situ
dia bengong kayak shock gitu. Karena kakaknya juga bilang, cuma dia shock juga, dia ngedengerin tuh enak banget gitu kak. Ya udah akhirnya kakaknya tuh narik dia, udah kayak udah ayo langsung ke mobil gitu. Ya udah akhirnya mereka buru-buru ke mobil dan lanjutin perjalanan dia nih. Lanjutin jalan ke makam ya. Iya, ke makam. Nah dari makam itu tuh dia langsung balik lagi kak ke Jakarta. Jadi setelah dia liburan, terus dia ya udah mampir dulu ke makam, dan dari makam itu langsung balik lagi ke Jakarta. Oke. Gitu. Dia nggak ada cerita di makam sih, cuma kayak ya udah nyekar seperti biasa gitu. Oke, pas dia nyampe Jakarta nih kak, terus kan dia tidur sama kakaknya itu berdua kan di satu kamar. Oke, paginya itu si kakaknya ini ternyata main sama temennya, sama pacarnya. Sama pacarnya, terus di rumah pacarnya. Terus kayaknya emang di rumah pacar ini lagi ada kumpul keluarga gitu. Nah, bertemulah si kakaknya ini dengan tantenya pacarnya. Repot ya? Iya, jadi kakaknya main ke rumah pacarnya, di rumah pacarnya ada tantenya. Ya. Terus tante pacarnya ini itu orang yang bisa merasakan gitu loh, kayak ada kehadiran sosok negatif gitu. Punya sixth sense lah ya. Iya. Terus si tantenya ini nyeletuk kayak, kamu kayak ada yang nempel deh gitu. Kamu habis dari mana gitu. Terus habis itu akhirnya kakaknya cerita tentang yang tadi kemarin itu dia ke pantai dan adiknya ini alias temen gue ini mendengar suara-suara itu. Ya udah akhirnya sama tantenya ini dibantuin lah buat dibersihin gitu, sampai kakaknya tuh katanya pingsan gitu pas di proses bersihin itu. Udah nih, terus kakaknya temen gue ini baliklah ke rumah sama pacarnya dan tantenya buat ditanyain gitulah. Dia balik ke rumah, ya udah akhirnya temen gue bersihin juga sama tantenya ini, dibantuin lah dibersihin sampai ya muntah-muntah gitu kan. Pokoknya katanya dia sampai mau pingsan, cuma dia nggak pingsan gitu. Dan ternyata emang ada yang nempel di dia dari pantai itu dan dari makam gitu. Nah itu namanya Putri Pandan Kuning. Apa? Itu nama si yang nempel. Oh, jadi sosok yang ada di pantai. Betul, ini ya. Sosok yang ada di pantai itu tuh nempel. Nah katanya nempel ke temen gue ini karena memang temen gue ini kan penari. Dan si Putri Pandan Kuning ini suka banget sama energi-energi si penari. Jadi narik si sosok ini tuh kuat banget gitu loh. Oh, karena temen lo ini penari ya. Jadi kayak si sosok ini ngelihat dia sama-sama bisa nari. Iya gitu ya. Dan energi temen gue itu katanya kenceng banget. Mungkin karena yang penari itu kali ya, sama-sama penari. Jadi ya udah. Dan katanya temen gue itu ada turunan dari Jogja, Keraton Jogja, yang bikin dia itu energinya makin kuat juga buat narik si Putri Pandan ini. Jadi mereka itu tertarik gitu loh sama energi yang dipunya sama temen gue gitu. Terus dia ternyata punya nih cerita yang pas di makamnya itu. Pas dia pulang dari makam kakinya itu, dia tuh mandi kayak biasa lah, mandi. Cuma dia tuh ngerasa pas dia mandi itu ada yang ngeliatin dia di kamar mandi. Sosoknya itu kayak kuntilanak, rambutnya panjang dan merhatiin dari samping gitu. Jadi kayak di pojokan gitu loh dia ngeliatinnya. Ini dia mandi di rumahnya dia. Di rumahnya. Dan ngeliatinnya tuh senyum selama dia mandi. Wah. Lagi mandi tapi ditontonin sama kuntilanak dan senyum. Sas. Tapi ya temen gue kayak bodo amat, gak peduli gitu, soalnya kayak udah sering juga katanya diliatin kayak gitu, digangguin pas mandi. Jadi ya udah akhirnya bodo amat. Terus ternyata itu yang nempelin. Jadi itu ternyata si Putri Pandannya itu.
Jadi itu setelah pembersihan atau sebelum pembersihan? Kayaknya sih sebelum pembersihan. Jadi dia mandi dulu, pulang Mhm. dari makam, nyampe Jakarta, mandi, terus tidur, terus pembersihan. Oh, jadi itu sebelum pembersihan si sosok ini udah menunjukkan dirinya ya? Iya, jadi sosoknya kayak kuntilanak, rambutnya putih. Cuma kata dia di sini, dia ini tuh kayak lebih cantik gitu. Kalau kuntilanak kan Serem ya. serem gitu ya. Cuma dia tuh ngeliatnya cantik gitu. Tuh. Terus dari situ akhirnya dia diwanti-wanti sama tantenya pacar kakak dia buat hati-hati kalau main ke pantai. Oh. Karena ya di setiap pantai kan pasti ada penunggunya juga ya. Dan di setiap tempat sih. Gitu deh. Kenapa dia itu suka sama temen gua, maksudnya si Putri Pandan ini yang nempelin gua ini tuh pengen nempel ke badan gue, pengen masuk ke badan gue karena ada cerita legendanya, katanya gitu. Itu ada lanjutan ceritanya atau lanjut part 2? Kayaknya lanjut part 2. Oh, lanjut part 2 ya. Udah sampai ya udah akhirnya dia dibersihin dan udah sih dia diwanti-wanti gitu. Tapi sampai sekarang dia masih dapat gangguan-gangguan gitu gak sih, Bin? Dari sependengaran gue sih dia enggak sih, cuma karena dia penari gitu kan. Jadi ya gangguannya bukan dari si satu sosok gitu doang gitu, dari penari-penari yang lain juga gitu. Dia ini penari modern atau penari tradisional? Penari tradisional. Oh, jadi make sense lah ya. Make sense dia lah. ditempelin sama sosok-sosok yang penari juga. Benar. Gitu guys ceritanya. Citra ngomong, kenapa? Kok ibu bapak kamu gak ngerestuin kita? Kok mereka jadi gak suka sama aku? Nah, terus Bayu bilang, hari ini bakal ada tamu. Kamu di kamar aja ya. Apapun yang terjadi, pokoknya harus di kamar aja, gak boleh keluar kamar. Aku minta maaf, karena sebelumnya, sehari sebelum kamu nguping pembicaraan aku sama ibu aku, kamu itu udah meninggal.